Shalom, puji Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati dan menginspirasi hidup kita untuk kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-11. Demikian firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita mengenai kepedulian Yesus terhadap umatnya. Sekali lagi ayat ini berbicara bagaimana kepedulian Yesus terhadap umatnya ketika dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini suatu mujizat yang luar biasa, tapi juga menunjukkan bagaimana kepedulian Yesus terhadap umatnya yang patut saudara dan saya contohi dan teladani dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dari nats yang kita pelajari hari ini, kita belajar 2 hal dari nats ini. Yang pertama, kita harus peduli terhadap sesama kita. Seperti Yesus yang sudah peduli dengan orang banyak, dengan keterbatasan, dengan kekurangan, dan akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka sebagai umat, sebagai orang beriman, kita diberi contoh dan teladan oleh Yesus bahwa kita pun harus peduli terhadap sesama kita. Kita harus pun care terhadap sesama kita. Apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, apapun keterbatasan kita, itu tidak menjadi penghambat untuk saudara dan saya peduli kepada sesama kita. Sama seperti nats ini, bagaimana keterbatasan pada waktu itu, di mana banyaknya 5.000 orang sementara cuma ada 5 roti dan 2 ikan, dan di tempat yang jauh dari keramaian kota. Ini merupakan suatu penghambat sebenarnya untuk peduli terhadap sesama. Tetapi bagi Yesus tidak seperti itu. Apapun keterbatasan, apapun kekurangan, apapun situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu, Yesus tetap peduli terhadap sesama. Demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, keterbatasan kita, kekurangan kita, tidak berarti kita tidak bisa peduli terhadap sesama kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dalam hidup ini bahwa kita harus peduli terhadap sesama kita. Salah satu filosofi suatu bangsa terbesar Amerika saat ini mengatakan bahwa kamu diingat bukan oleh apa yang kamu punya, tetapi kamu diingat oleh apa yang kamu berikan. Itu artinya bahwa betapa pentingnya kita peduli terhadap sesama kita, karena itu akan menjadi sesuatu yang akan membekas dalam kehidupan orang lain yang kita bantu, yang kita peduli, yang kita tolong, dan itu menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita untuk kita terus laksanakan. Kita juga percaya bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Itu berarti bahwa kalau kita menanam kebaikan, pasti juga kita akan menuai kebaikan. Kalau kita menanam benih-benih kebahagiaan, kita juga akan menuai benih-benih kebahagiaan itu. Karena itu mari kita terus menumbuh kembangkan
rasa solidaritas kita terhadap sesama, rasa kepedulian kita terhadap sesama dalam bentuk apapun, dalam situasi kondisi apapun, dalam wujud seperti apapun. Sebagai umat, sebagai orang percaya, Yesus memberikan contoh dan teladan bagi saudara dan saya bahwa kita harus peduli terhadap sesama. Mari kita belajar untuk kita mau saling tolong menolong satu dengan yang lain. Karena kepedulian terhadap sesama salah satunya diwujudkan dari kita tolong menolong. Dan kita percaya bahwa ketika kita berbuat kebaikan, maka suatu waktu juga saudara dan saya akan menuai kebaikan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari kepedulian Yesus terhadap umatnya dalam memberi makan 5.000 orang, yang kedua adalah kita harus percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu bisa diubah menjadi sesuatu yang mustahil sebenarnya. Untuk bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Itu pun menjadi pelajaran kita bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita harus percaya, belajar mempercayai bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun, sesukar apapun, keterbatasan apapun juga, kalau kita menyerahkannya kepada Yesus, Yesus bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil, sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ini harus menjadi keyakinan kita sebagai umat, kepercayaan kita bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan hidup kita, apapun kesulitan ekonomi kita, apapun tantangan kita, penderitaan kita, kesulitan hidup, penyakit apapun yang sedang menggerogoti hidup kita, kita harus percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Kekhawatiran apapun juga yang sedang melanda Anda, yang sedang menghantui pikiran Anda, kita harus percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita, bagaimana masa depan anak-anak kita, kita harus percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sehingga saya percaya keyakinan ini akan membawa kita kepada mujizat satu kepada mujizat yang lain, tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, tanda ajaib yang satu ke tanda ajaib yang lain, karena kita percaya bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami akan kepedulian Yesus terhadap umat-Nya. Tolong kami supaya kami juga mau peduli terhadap sesama kami. Tolong kami untuk kami terus mempercayai bagi Yesus tidak ada yang mustahil untuk mencukupi segala kebutuhan kami, mencukupi segala kekurangan kami, ataupun juga dalam bentuk apapun juga kami harus belajar dan mempercayai bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Secara khusus umat-Mu yang saat ini karena menghadapi sakit penyakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.